Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat dalil-dalil tentang kewajiban mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat al-muhajirin dan sahabat-sahabat al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Inilah jemaah sekalian, dalil yang pertama yang menunjukkan kewajiban mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah jemaah sekalian, apa sisi pendalilannya. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita kaum yang telah Allah ridhoi. Pertama, al-muhajirin wal ansar. Subhanallah. Ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang telah Allah ridhoi dan Allah telah pastikan mereka masuk surga. Allah janjikan mereka akan masuk surga. Kemudian lihat, ternyata ayat ini menegaskan bukan hanya mereka. Bukan hanya mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada golongan yang kedua. Siapa mereka? Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Perhatikan jemaah sekalian, dua unsur mendapatkan keridhaan Allah dan janji surga. Yang pertama mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin wal ansar. Yang kedua bi ihsanin, mengikuti mereka dengan baik. Artinya kita harus berusaha sebaik-baiknya mengikuti mereka. Maka kita pun akan termasuk dalam golongan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan yang dijanjikan surga. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita syarat untuk menggapai ridho Allah dan syarat masuk surga. Apa syaratnya? Mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar dengan baik. Dan ayat ini berlaku umum. Bukan hanya pengikut mereka di zaman mereka atau zaman setelah mereka, yaitu tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tapi ayat ini berlaku umum sampai hari kiamat. Sampai di hari kita ini dan sampai hari kiamat, siapapun itu. Siapapun itu yang mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan janji masuk surga. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla memberi ancaman keras kepada siapa? Kepada orang yang melakukan dua bentuk penyelisihan. Yang pertama, menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas kebenaran baginya. Ya, dalilnya sudah jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya, tapi dia bilang apa? Kata kiai saya nggak begitu. Kata guru saya nggak begitu. Subhanallah. Dia menyelisihi dalil, dia tinggalkan dalil demi mengikuti pendapat manusia. Iya. Ini yang pertama, yang diancam dalam ayat ini. Ancaman yang kedua, kepada
yang mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian, siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Tidak lain para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin bisa kita katakan ini mencakup semua orang beriman, tapi tidak diragukan lagi para sahabat adalah orang-orang beriman yang paling layak dijadikan teladan. Karena mereka adalah murid-muridnya guru terbaik. Kenapa jemaah sekalian mereka menjadi generasi terbaik? Karena guru mereka adalah guru yang terbaik. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Syiah dan musuh-musuh Islam suka menjelek-jelekkan para sahabat. Sebenarnya tujuan mereka bukan sahabat. Tujuan mereka ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Tapi dengan cara menjatuhkan para sahabat. Kenapa jemaah sekalian? Karena sahabat murid beliau. Kalau murid-muridnya sudah dijatuhkan, murid-muridnya dianggap tidak benar, tidak baik, berarti gurunya bermasalah. Maka ini yang mereka inginkan sebenarnya jemaah sekalian. Mengapa banyak musuh-musuh Islam dari kaum Syiah, orientalis, liberal, dan lain sebagainya suka mencela para sahabat Nabi SAW? Tujuan mereka tidak lain ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Maka yang kedua kata Allah, barang siapa mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, jalannya para sahabat Nabi SAW. Maka apa ancamannya? Ancamannya juga dua. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi jemaah sekalian, ini sebab manusia tersesat. Ketika dia menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Atau menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini makna surat An-Nisa ayat 115. Kemudian hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau berikan kesimpulan sebagaimana dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, memberikan kesimpulan dua ayat ini, surat At-Taubah ayat 100 dan An-Nisa 115. Beliau mengatakan, fatawa'ada 'ala tibai ghairi sabilihim bi'adzabi jahannam. Maka Allah mengancam orang yang tidak mengikuti jalan mereka dengan azab neraka jahannam, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa wa'ada muttabi'ahum biridwani wal jannah. Dan sebaliknya Allah menjanjikan orang yang mengikuti mereka dengan keridhaan dan surga. Kemudian beliau menyebutkan surat At-Taubah ayat ke-100. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini kesimpulannya. Kesimpulan surat At-Taubah ayat 100 dan An-Nisa ayat 115. At-Taubah ayat 100 menjanjikan keridhaan dan surga Allah bagi orang yang mengikuti jalan para sahabat. An-Nisa 115 mengancam orang yang menyelisihi jalan para sahabat dengan kesesatan di dunia dan azab neraka. Maka kalau begitu kita pun paham ini adalah di antara dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa jalan keselamatan dalam beragama ini mengikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini dalil dari Al-Quran.